Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera kiranya melimpahi saudara-saudara. Apa itu proses? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proses adalah runtutan perubahan dalam perkembangan sesuatu. Proses umum terjadi pada manusia, mulai bayi untuk bisa berkata dan berjalan membutuhkan proses. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan langsung bisa berjalan ataupun berkata-kata. Butuh proses untuk berkata dan berjalan. Artinya, hidup manusia tidak lepas dari yang namanya proses. Tetapi banyak orang menjadi protes ketika mengalami berbagai proses. Firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat yang ke-41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Saudara, Perjanjian Lama menyatakan bahwa seorang laki-laki Yahudi harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Pada masa Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya menghadiri 1 hari raya saja, seperti orang tua Yesus. Dan pada waktu itu, Yusuf dan Maria untuk menghadiri 1 hari raya saja harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Saat itu Yesus pergi bersama mereka. Kita tidak tahu apakah ini perjalanan pertama Yesus atau bukan. Tetapi pasti adalah suatu perjalanan yang menyenangkan, karena mereka akan menuju ke dalam rumah Tuhan. Dan sesudah perayaan selesai, mereka dalam perjalanan pulang, barulah Yusuf dan Maria menyadari Yesus tidak ada bersama mereka. Saudara, mungkin kita berpikir, kenapa Yusuf dan Maria harus cemas? Bukankah mereka tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan Allah? Tentunya mereka tidak perlu cemas. Mereka kan bisa berkata, pastilah Yesus tahu jalan pulang. Tetapi tidak demikian, saudara. Karena justru ini menunjukkan bahwa Yesus mengikuti proses pertumbuhan sebagai manusia sejati, dan perlu waktu 3 hari untuk mencari Yesus dengan dipenuhi kecemasan.
tentunya kita bisa membayangkan bagaimana perasaan Maria, perasaan Yusuf saat menemui Yesus di bait Allah. Mungkin campuran antara rasa lega sekaligus jengkel dan juga marah. Dan bagaimana respon Yesus? Ayat 49 dikatakan, "Mengapa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Saudara, memang di sini dikatakan Yusuf dan Maria tidak dapat memahami daripada apa yang dikatakan oleh Yesus. Namun dalam kisah ini, khususnya jawaban Yesus memperlihatkan bagian hidupnya sebagai manusia sejati dan sebagai anak Allah yang menggenapi kehendak Bapa. Bagi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, dan kemanusiaannya adalah kemanusiaan yang sejati, maka penting untuk bertumbuh secara manusia, baik secara fisik maupun kerohanian. Dan semuanya ini adalah dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelayanan Yesus 18 tahun kemudian, yaitu ketika Yesus berusia 30 tahun. Saudara, jika begitu lama proses yang harus dilalui Yesus sebelum melayani, mengapa kita dalam hidup justru suka melakukan sesuatu tanpa proses? Bisa saja Yesus sebagai Allah, dia tidak melewati proses manusia. Dia tidak melalui proses manusia. Wong Yesus Allah kok, Allah yang sejati. Tetapi saudara, sebagai Allah yang sejati dan sebagai manusia yang sejati, ternyata Yesus pun mengikuti proses bertumbuh secara manusia, baik fisik maupun kerohaniannya. Dan itu tidak sebentar, 18 tahun paling tidak, dari usia 12 di sini sampai dengan 30 tahun. Karena itu saudara, mari di dalam kehidupan kita perlu yang namanya menerima proses. Bukan ikut proses, namun sambil protes. Misalnya, pelayanan tanpa dipersiapkan, namun berharap hasilnya memuaskan. Hasil yang memuaskan melewati banyak proses, bukan protes. Kalaupun hasilnya belum memuaskan, namun kita puas karena sudah melewati proses Tuhan. Demikian juga saudara, kita pun juga memiliki proses hidup yang berbeda-beda. Tiap-tiap orang memiliki salibnya sendiri-sendiri. Ada orang yang diproses dengan cara A, ada orang lain yang diproses dengan cara B, ada lain pula yang diproses dengan cara C. Proses kita tidak sama dengan proses orang lain. Proses orang lain juga tidak sama dengan proses diri kita. Tetapi satu hal yang harus kita yakini adalah bahwa kita percaya proses yang Tuhan izinkan adalah supaya kita makin bertumbuh dan makin maju di dalam kerohanian. Karena itu penting bagi kita untuk terus mendekat, untuk terus percaya, dan untuk terus setia ketika menghadapi proses. Bukan sebaliknya, kita banyak protes. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur karena firman-Mu hari ini mengingatkan kepada kami. Sering kami ini protes ketika menghadapi proses. Padahal Yesus sendiri telah memberikan teladan bagi kami bagaimana mengikuti proses sebagai manusia yang sejati,
bertumbuh secara manusia, baik fisik maupun kerohanian. Karena itu Bapa, tolonglah kami, supaya ketika kami menghadapi proses Tuhan, kami menghadapinya di dalam iman dan percaya, bukan sebaliknya, kami menghadapinya di dalam protes. Karena kami percaya bahwa proses Tuhan adalah untuk membuat kami makin percaya dan makin beriman kepadamu. Tolonglah setiap kami Bapa, di dalam proses kami masing-masing, yang tentunya berbeda satu dengan yang lain, untuk tetap dekat, untuk tetap terikat, dan untuk tetap percaya kepada Engkau. Secara khusus pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk Ibu Ingewati Puguh yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan di dalam hatinya, di dalam imannya, terlebih untuk setiap proses yang Tuhan izinkan di dalam hidupnya, untuk boleh makin bertumbuh, untuk boleh makin percaya dan makin setia kepada Engkau. Demikian juga menyerahkan juga untuk Sukahim yang mulai hari Kamis nanti akan melewati proses yang baru di dalam bimbingan katekisasi. Tuhan kiranya menolong, menyertainya di dalam pemahamannya untuk dapat boleh makin mengenal, makin percaya, dan makin teguh ketika mengikut Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi pergumulan daripada keluarga ini, biarlah kiranya Tuhan yang akan hadir dan akan menuntunnya. Demikian juga menyerahkan Tuhan untuk gladi bersih Natal daripada Komisi Wanita Maranatha. Tuhan kiranya tolong semuita yang akan memimpin membawa umat berjumpa dengan Allah. Demikian juga untuk singers, demikian juga untuk pemusik, demikian juga untuk seluruh pengurus KW, dan juga semua yang akan terlibat di dalamnya, maupun tim drama, maupun vokal grup. Tuhan tolong sertai. Biarlah melalui proses yang ada ini, kami diajar untuk melayani Tuhan, untuk mempersiapkannya yang terbaik. Kalaupun hasilnya nanti di luar daripada apa yang kami harapkan, tetapi paling tidak kami sudah melewati proses dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Ibu Ingewati Puguh. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati di dalam segala proses hidup untuk makin percaya dan makin setia kepadanya. Tuhan memberkati.